Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para teman-teman dimanapun kalian berada, baik yang ada di perantauan maupun di dalam negeri, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah untuk keluarga teman-teman masing-masing, tentunya di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan teman-teman, baik yang sudah mensubscribe maupun yang belum, yang sudah berkomentar maupun yang belum. Semoga kalian semua doanya cepat dikabulkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah, hutangnya cepat dilunaskan oleh Allah. Yang pengen punya rumah, pengen punya mobil, semua dikabulkan oleh Allah. Yang pengen ibadah haji, pengen umroh, pengen punya penghasilan, pengen punya pekerjaan, dan pengen ibadahnya lebih tenang kepada Allah, semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Yang pengen punya jodoh, yang pengen punya momongan atau pengen punya anak soleh-solehah, semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami ingatkan kembali untuk kalian yang punya hajat khusus, punya doa mendesak, misalnya pengen segera lunas hutang, pengen segera punya pekerjaan, pengen segera punya gaji naik, pangkat naik, pengen punya mobil, pengen punya rumah, tuliskan hajat teman-teman di kolom komentar, nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan doa atau hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah. Karena salah satu doa cepat dikabulkan itu ketika kita berdoa bersama-sama dan banyak yang mengaminkan teman-teman. Untuk itu silakan tuliskan hajat teman-teman di kolom komentar ini, nanti kita aminkan bersama-sama. Para teman-teman yang kami hormati dimanapun kalian berada, pernahkah teman-teman mengalami rezekinya seret, mau mencari pekerjaan belum menemukan, sulit untuk menemukan, hutangnya numpuk di mana-mana, hidup tidak karuan, keluarga kurang bahagia? Pernahkah? Jika kalian pernah atau saat ini mengalami hal tersebut, hutang banyak di mana-mana, rezekinya seret, keluarga kurang harmonis, pengen mencari pekerjaan belum menemukan, maka teman-teman harus membuka pikiran teman-teman terlebih dahulu. Apakah teman-teman orang tuanya sudah meninggal atau belum? Kalau teman-teman orang tuanya sudah meninggal dan kalian banyak dosa kepada orang tua kalian di masa hidupnya, berarti teman-teman bisa jadi hidupnya tidak karuan, rezekinya seret, dan hutangnya banyak. Bisa jadi teman-teman karena punya dosa kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana untuk merubah hidup kita lewat orang tua yang sudah meninggal? Maka di sini akan kami berikan secara tuntas. Tolong disimak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Ketika kalian punya banyak dosa kepada orang tua kalian yang sudah meninggal teman-teman, dan kehidupan teman-teman tidak karuan, rezekinya seret, hutang banyak di mana-mana, numpuk hutang, bayar hutang, cari hutang lagi, cari pinjaman lagi, kemudian keluarga tidak bahagia, tidak harmonis, dan kemudian teman-teman ketika mencari pekerjaan tidak menemukan, sulit, seakan-akan terpuruk hidup teman-teman. Maka salah satu cara teman-teman harus mengamalkan atau merutinkan, mempraktekkan 3 cara ini untuk merubah nasib yang sudah hancur lewat orang tua kita yang sudah meninggal. Seperti itu teman-teman. Ketika kita sudah merubah nasib kita yang sudah hancur, sudah tidak karuan lewat orang tua yang sudah meninggal, insya Allah
Hidup kita yang awalnya tidak karuan, tidak bahagia, rezekinya seret, hutang banyak, insya Allah akan dibalikkan oleh Allah. Yang awalnya rezekinya seret akan dilancarkan, yang awalnya hutang banyak akan dilunaskan, yang awalnya hidup tidak bahagia akan dibahagiakan oleh Allah ketika teman-teman mampu merubah hidup teman-teman lewat orang tua kita yang sudah meninggal. Bagaimana caranya Ustaz? Maka dari itu tonton sampai selesai video ini biar teman-teman tidak gagal paham dan teman-teman bisa membuka pikiran teman-teman. Yang pertama, ketika teman-teman punya dosa kepada orang tua kita yang sudah meninggal, yang pertama harus dilakukan itu harus mendatangi tempat pemakaman atau tempat kuburannya orang tua kita, harus didatangi teman-teman. Misalnya teman-teman kuburan orang tua kita itu tidak jauh, misalnya dekat, maka minimal ya datangi 1 minggu itu 1 kali minimal. Misalnya dari sini ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta, minimal 1 minggu 1 kali didatangi. Ketika sudah didatangi, apa yang harus teman-teman lakukan? Itu harus mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang tua kita dan juga kepada orang kuburan teman-teman. Setelah itu, ketika sampai di kuburan orang tua kita, maka ketika ada sampah berserakan harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ketika selesai dibereskan, sampahnya dibersihkan, maka teman-teman yang pertama harus dilakukan harus mendoakan beliau, mendoakan mereka, dan bacakan Al-Fatihah, Yasin, Tabarok kepada mereka, dan tahlil atau serta Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sebanyak mungkin. Insya Allah ketika teman-teman sudah melakukan hal tersebut, maka teman-teman akan dijamin oleh Allah rezekinya, akan dilancarkan, hutangnya akan segera dilunaskan, dan hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah, karena teman-teman sudah berbakti atau sudah mendatangi kuburan keluarga teman-teman yang sudah meninggal. Itu cara yang pertama teman-teman. Misalnya ketika teman-teman punya orang tua yang sudah meninggal namun ada di perantauan, misalnya ada di Malaysia, di Arab Saudi misalnya, teman-teman usahakan 1 bulan misalnya itu datangi 1 kali. Sebenarnya kalau tidak didatangi boleh-boleh saja, artinya kirim Al-Fatihah dari tempat teman-teman bekerja, itu insya Allah akan sampai, pasti nyampai teman-teman. Cuma bedanya ketika kita datang langsung kepada kuburan orang tua kita dengan mengirim dari tempat teman-teman itu sangat berbeda perbedaannya teman-teman. Ketika kita mendatangi langsung seakan-akan kita itu menghormati beliau seakan-akan. Artinya ketika kita rindu kepada orang yang misalnya anak kita mondok, rindu. Masa misalnya kita mengirim mereka 1 bulan 1 kali. Biasanya 1 bulan 1 kali atau setengah bulan 1 kali. Dan rasakan perbedaannya ketika teman-teman cuma mengirimkan kiriman mereka lewat pos misalnya, atau lewat transfer uang, artinya tidak datang langsung ke pondok mereka. Maka itu perbedaannya sangat nampak teman-teman. Ketika kita sudah rindu kepada anak kita, maka kita harus mendatangi mereka untuk melepaskan rindu kita. Begitu juga dengan kita mendatangi orang tua kita yang sudah wafat, itu lebih, seakan-akan itu lebih menghargai teman-teman. Maka dari itu silakan datangi kuburan orang tua kita yang sudah meninggal minimal 1 minggu 1 kali, misalnya setiap Jumat atau Kamis sore, itu nggak apa-apa. Itu cara yang pertama untuk merubah hidup kita yang sudah hancur lewat orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua yaitu kita harus banyak bersedekah dan pahalanya dikirimkan atau diniatkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Misalnya kita bersedekah ke masjid, ke lembaga, ke madrasah, ke anak yatim, dan ke teman-teman kita, ke keluarga kita atau ke tetangga kita, itu niatkan pahalanya supaya sampai ke orang tua kita. Setelah kita sudah bersedekah sering-sering mungkin dan diniatkan untuk orang tua kita, insya Allah hidup kita itu akan cepat dirubah oleh Allah teman-teman. Ini sudah saya buktikan. Itu cara yang kedua, bersedekah niatnya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Terus yang ketiga, ini harus perbanyak istighfar, mintakan ampun dosa orang tua kita yang sudah meninggal kepada Allah. Insya Allah ketika kita mengerjakan yang 3 cara ini, yang pertama kunjungi kuburannya, kedua perbanyak sedekah niatnya untuk orang tua kita, dan yang ketiga mencari istighfar dan ampun kepada Allah,
insya Allah hidup kita itu akan lebih tenang. Buktikan teman-teman kalau tidak percaya. Yang awalnya rezekinya seret bisa dilancarkan oleh Allah, yang awalnya banyak hutang bisa dilunaskan, yang awalnya tidak bahagia maka akan dibahagiakan oleh Allah dengan sebab kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Untuk itu silakan praktekkan 3 cara ini, insya Allah hidup teman-teman akan lebih tenang, hutangnya lunas, rezekinya lancar, lebih cepat menemukan pekerjaan, rezekinya lancar, hutang bebas atau segera dilunaskan oleh Allah ketika teman-teman mengamalkan 3 cara ini. Cara merubah nasib yang sudah hancur dari orang tua kita yang sudah meninggal. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Jika ada salahnya ini benar-benar kesalahan dari kami, namun jika ada benarnya ini benar-benar ilmu yang telah Allah berikan kepada kami dan semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.